Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, mari Bapak Ibu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan bagi kita pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023, diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ramah terhadap orang yang kita kenal itu adalah suatu hal yang umum, dan itu adalah hal yang wajar jikalau orang yang kita kenal kita berpas-pasan dengan mereka, yang pasti kita menyapa mereka. Bukan hanya menyapa mereka, bisa saja kita ngobrol, atau bisa saja kita bercanda gurau dengan mereka. Tetapi ramah terhadap orang yang tidak kita kenal, itu adalah hal yang tidak umum dalam hidup kita. Sebab ada nantinya yang menjadi penilaian terhadap diri kita. Jikalau kita ramah terhadap orang yang tidak kita kenal, orang akan menilai kita. Kita ini disebut dengan orang yang SKSD. Sok kompak, sok dekat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, di dalam firman Tuhan itu dikatakan tadi, hendaklah kamu ramah terhadap orang lain. Selaku kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, perilaku yang demikian haruslah melekat terhadap dalam diri kita. Kita harus ramah, bukan hanya ramah saja, tetapi sebagaimana kita dengar tadi firman Tuhan itu, ramah itu harus disertai dengan penuh kasih terhadap sesama umat manusia. Karena kenapa kita diperintahkan untuk berperilaku yang demikian? Karena itu adalah merupakan sebagian daripada sikap, daripada jati diri kita. Sebab orang-orang Kristen itu, orang-orang yang mengimani Yesus Kristus itu, haruslah ramah dan penuh kasih terhadap sesamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya ramah dan penuh kasih saja kita diperintahkan, tetapi kita harus mampu mengampuni sesama manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita telah berjanji dalam hati kita
kita tidak akan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, siapakah yang rugi? Siapakah yang tersakiti? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Yang tersakiti adalah diri kita sendiri. Sebab jikalau kita tidak bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, itu akan menjadi suatu dosa dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak bisa mengampuni, atau jikalau kita tidak mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, berarti kita tidak menghidupi apa yang telah diteladani oleh Yesus di dalam iman kita. Sebab kita telah diajarkan, sebagaimana kita mendengar di dalam Matius 6 ayat 12, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka dengan itu Bapak Ibu, selaku kita orang-orang Kristen, tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu adalah perilaku yang tidak benar. Tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu, kita harus selalu bersedia. Kita harus selalu dengan rela hati, agar kita mampu selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebab jikalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita menjadi orang-orang yang sehat. Kita menjadi orang-orang yang bersemangat dalam rohani. Karena dengan dapat kita mengampuni orang lain, kita telah belajar sebagaimana yang telah diteladani oleh Yesus dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari, jikalau pada saat ini ada perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan oleh saudara-saudara terhadap, ampunilah mereka. Sebab Yesus telah mengampuni kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi hidup kami untuk mendengarkan firman. Jadikanlah firman-Mu yang kami dengar itu ya Tuhan, menjadi pelita dalam hidup kami. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan kami, agar kami selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Mu dalam hidup kami. Buat seluruh warga jemaat-Mu, dimanapun mereka pada saat ini, Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, jaga mereka Tuhan. Dimanapun mereka bekerja, kiranya pekerjaan mereka Tuhan berkati, agar melalui berkat-berkat Tuhan dalam pekerjaan mereka, itu menjadi sukacita bagi mereka dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jikalau ada jemaat-Mu terbaring saat ini tempat tidur oleh karena sakit, sembuhkan mereka Tuhan dari penyakit mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.